pertahanan Persib Bandung yang digadang-gadang pelatih Robert Rene Albert terbaik dihancurkan Persebaya Surabaya di Stadion Manggarai Sleman pada Rabu 8 Desember 2021. Persib Bandung menelan kekalahan telak 0-3 dari Persebaya dan menjadi bencana untuk Maung Bandung yang terbukti kalah efektif dari Bajul Ijo yang mencetak 3 gol di babak kedua lewat brace Taisei Morukawa dan Bruno Moreira. Setelah hasil imbang 0-0 di babak pertama harus rela diterima, kedua tim langsung berusaha mengubah situasi dengan skema yang dipersiapkan. Akan tetapi, Persib Bandung tetap lebih unggul dalam melancarkan serangan dan menciptakan peluang. Seperti pada menit ke-49, Persib mendapat peluang melalui Mark Locke setelah mendapatkan bola umpan dari Beckham Putra Nugraha. Sayangnya, sepakan Locke masih terlalu lemah dan mampu dikuasai oleh Hernando Ari Sutaryadi. 5 menit berselang, Deddy Kusnandar berhasil mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol. Sayangnya, bola sepakan kaki kiri pemain asal Jatinangor itu masih menyamping dari gawang Hernando. Secara mengejutkan, gawang Persib Bandung bergetar melalui Taisei Morukawa pada menit ke-57 setelah berhasil memanfaatkan kelengahan dari Zalnando. Skor berubah menjadi 0-1. Marukawa! Kepercayaan diri pemain Persebaya meningkat pesat usai unggul 1 gol dan menciptakan peluang pada menit ke-60. Sayangnya, bola umpan Taisei Morukawa tak bisa dimanfaatkan oleh Wilson Jose atau hanya membuahkan sepakan gawang. Mendapatkan tekanan, Persib juga tak tinggal diam dan langsung menambah juru gedor Geoffrey Castillion untuk menemani Wander Luiz. Akan tetapi, keberadaan Castillion masih belum mampu mengubah kedudukan. Lagi-lagi, gol untuk Persebaya tercipta melalui Bruno Moreira pada menit ke-69. Bermula dari visi bermain yang baik dari Marukawa yang berhasil mengirim umpan di depan gawang Mohamed Natsir, skor berubah menjadi 0-2. Bruno! Bahaya dan tega! Tertinggal 2 gol, Persib tampak hilang konsentrasi karena selalu menciptakan kesalahan dalam mengirim umpan-umpan mendatar. Hal tersebut tentu membuat Persebaya semakin leluasa dalam melancarkan serangan dan membuat gaduh barisan pertahanan Persib Bandung. Kegelisahan nampaknya hinggap di tim Persib Bandung setelah selalu kesulitan dalam menyelesaikan sentuhan akhir. Justru, Persebaya tampil lebih pasti sekalipun bermain menunggu dan mengandalkan serangan balik. Pada menit ke-91, Taisei Morukawa lagi-lagi mendapatkan gol setelah mendapatkan kiriman umpan dari barisan pertahanannya. Skor berubah menjadi 0-3. Hingga wasit memberi tambahan waktu, gol tak kunjung tercipta. Akhirnya, skor 0-3 berakhir hingga wasit asal Sulawesi Utara, Stephen Yubelpoli, meniupuli tanda berakhirnya pertandingan. Dengan kekalahan ini, posisi Persib masih tertahan di posisi kedua klasemen sementara BRI Liga 1 2021 dengan koleksi 31 poin. Sedangkan Persebaya merangsek naik ke posisi ketiga dengan koleksi 30 poin. Pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert mengakui timnya lengah di pertandingan versus Persebaya Surabaya. Dalam duel di pekan ke-16 Liga 1 2021 di Stadion Manggarai Sleman pada Rabu 8 Desember 2021 itu, Persib kalah telak 0-3 dari Persebaya. Menurut Robert, kekalahan dengan margin 3 gol perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat Persib memiliki pertahanan terbaik dibanding peserta Liga 1 lainnya. Sebenarnya, kekalahan ini merupakan kekalahan ketiga Persib sepanjang bergulirnya kompetisi Liga 1. Uniknya, kekalahan tersebut harus didapat Persib dalam partai krusial menghadapi tim besar sekelas Persija, Arema FC, dan Persebaya. Tentunya, kekalahan ini mengundang tanya bobotoh terhadap mentalitas tim Persib yang selalu tampil kurang menggigit saat menghadapi tim besar. Robert mengatakan, kekalahan kontra Persebaya dinilainya sangat berbeda dengan 2 kekalahan sebelumnya. Sebab, kekalahan ini perlu diakuinya karena membuat Nick Kuipers CS harus jatuh bangun untuk menjegal Taisei Morukawa CS. Padahal di masa persiapan jelang hadapi Bajul Ijo, pelatih berusia 67 tahun itu sudah mengantisipasi kekuatan Persebaya. Hanya saja, lemahnya konsentrasi membuat Persib harus gagal meraih poin sempurna
sekalipun mengubur impian menjadi juara paruh musim. Tapi ada sudut pandang berbeda dari hasil yang kami dapat di hari ini. Kami benar-benar kalah. Pertahanan kami dibuat kocar-kacir. Kami sudah bersiap untuk pertandingan. Tidak ada rahasia di sana soal kekuatan lawan. Dan kekecewaan terbesar hari ini adalah kami tidak bisa mengatasi laga ini. Padahal kami tahu di laga ini kami akan bisa tetap berada di posisi kedua dan punya peluang untuk menjadi pemimpin klasemen di akhir putaran pertama. Kesempatan itu kini sirna. Setiap saat ketika kami memiliki peluang menjadi pemuncak klasemen, kami selalu gagal. Dan itu terus berulang. Jelas Robert Rene Albert. Di sisi lain, Aji Santoso tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya akan penampilan Taisei Marukawa yang sangat subur sejauh ini. Gelandang asal Jepang ini sejauh ini sudah mengemas 9 gol di Beri Liga 1 2021 hingga pekan ke-16. Terakhir, brace-nya ke gawang Persib Bandung sukses menenggelamkan tuan rumah dengan skor telak 0-3. Pelatih Aji Santoso memuji setinggi langit penampilan Taisei Marukawa pasca kemenangan telak atas Persib Bandung. Selain memuji Taisei Marukawa, ia juga menyinggung penampilan apik Jose Wilson di laga tersebut. Taisei Marukawa menyebut rahasianya tidak lepas dari kerja keras timnya di setiap laga. Aji Santoso menjelaskan, laga melawan Persib Bandung meskipun berakhir dengan kemenangan telak, tidak menjadi laga mudah. Menurutnya, pertandingan berjalan keras dan ketat sejak awal laga. Skema ini tidak lepas dari hasil yang diperoleh di pertemuan sebelumnya dalam laga Piala Menpora 2021 lalu. Taisei hari ini main luar biasa. Ia cetak brace dan 1 assist. Bagi saya, Taisei adalah pemain kunci bagi Persebaya. Tetapi saya ingin ia tetap berkembang. Saya tekankan, bukan hanya striker yang mencetak gol, meskipun tugas striker adalah mencetak gol. Di laga ini, juga Wilson merepotkan pertahanan lawan, dan itu penting untuk kami. Saya senang bisa membantu tim di laga penting. Bukan hanya saya, tetapi semua pemain yang bekerja keras. Kemenangan ini untuk bonek dan Bonita yang memberikan semangat. Pertandingan yang menarik. Di akhir pertandingan kami unggul 0-3. Seperti yang saya bilang, laga berjalan menarik dan jual beli serangan. Sejak awal saya mengambil inisiatif agresif ke Persib Bandung. Di babak pertama, kami kalah toss koin. Saya ingin Persib pegang bola dulu supaya kami bisa menekan. Jelas Aji Santoso. Persib Bandung menelan kekalahan telak 0-3 dari Persebaya Surabaya pada pekan 16 Liga 1 musim 2021. Kekalahan yang tentunya direspon Boboto dengan perasaan kecewa dan jengkel karena Persib Bandung tumbang dengan skor yang tak biasa. Boboto di Jagat Maya pun merespon kekalahan ketiga Persib dengan skor mencolok dengan nada kecewa. Bahkan, kata butut langsung menjadi trending topik di Twitter. Seperti dipantau republikboboto.com pada Rabu malam dari sejak Persib dalam posisi tertinggal 0-3. Terpantau, banyak boboto mengekspresikan kekecewaan mereka dengan kata butut atas performa dan hasil yang diraih Persib Bandung. Sejumlah boboto mengungkapkan kekecewaan atas performa, juga strategi permainan diterapkan pelatih Robert Rene Albert, serta keputusannya saat melakukan pergantian pemain. Ada juga boboto yang menilai apa yang ditunjukkan Persib dan hasil buruk yang didapat membuktikan Maung Bandung membutuhkan penyegaran, terutama di lini depan. Bukan hanya kata butut yang menjadi trending topik, netizen membuat gelandang energik Persebaya Taisei Marukawa jadi trending. Taisei Marukawa pantas banyak disebut karena dia menjadi bintang kemenangan Persebaya setelah mencetak 2 gol plus 1 assist kepada Bruno Moreira. Pemain asal Jepang itu kembali menjadi berkah untuk Bajul Ijo, dan di sisi lain jadi biang kerok kekalahan bagi Persib karena penampilan hebatnya di lapangan, terutama di babak kedua. Persib Bandung menelan kekalahan telak 0-3 dari Persebaya Surabaya pada pekan ke-16 Liga 1 musim 2021 di Stadion Manggarai Sleman pada Rabu 8 Desember 2021 kemarin. Derita Persib akibat kekalahan dari Persebaya seolah kian lengkap karena di pertandingan ini Beckham Putra Nugraha menerima kartu kuning yang membuatnya harus menjalani sanksi sekali bermain. Beckham Putra diganjar kartu kuning pada menit ke-60 setelah melakukan pelanggaran keras kepada pemain Persebaya. Itu adalah kartu kuning ketiga yang didapat Beckham musim ini. Setelah sebelumnya dia mendapatkan kartu kuning pertama
saat melawan Bali United pada pekan ketiga dan kartu kuning kedua melawan Madura United di pekan ke-15. Dengan demikian Beckham dipastikan absen saat Persib menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-17 Liga 1 yang rencananya digelar di Stadion Sultan Agung Bantul pada Minggu 12 Desember 2021 esok. Absennya Beckham Putra menambah catatan Persib selalu kehilangan pemain karena skorsing dalam 4 pertandingan beruntun. Sebelumnya, saat melawan Arema FC, Muhammad Basim Rashid dan Nick Webers terjerat sanksi akumulasi kartu kuning. Berikut adalah Zalnando ketika menghadapi Madura United, Ardi Idrus saat melawan Persebaya, dan pekan nanti Beckham Putra Nugraha. Perjalanan karir striker Geoffrey Castillion di BRI Liga 1 bareng Persib Bandung dikabarkan segera berakhir saat pembukaan bursa transfer 15 Desember 2021 mendatang. Penampilan Geoffrey Castillion memang pantas mendapatkan evaluasi bahkan didepak dari Persib Bandung. Langkah manajemen Persib Bandung itu juga mendapatkan dukungan penuh dari Boboto. Manajemen Persib Bandung melalui akun Instagramnya juga sudah cukup memberikan informasi tersirat akan melepas Geoffrey Castillion dengan menyampaikan ciri-ciri pemain baru yang bakal direkrut Persib Bandung pada bursa transfer pertengahan Desember 2021 ini. Pengganti Geoffrey Castillion adalah David da Silva. Kesimpulan itu merujuk pada ciri-ciri pemain baru yang disampaikan manajemen Persib Bandung. Demikian ciri-ciri pemain baru yang diungkap lewat akun resmi Persib Bandung. Yang pertama, saya pernah bertanding melawan Supardi Nasir. Yang kedua, saya dari Amerika Latin. Yang ketiga, saya berada di lini serang. Poin keempat, saya pernah bermain bersama Osvaldo Hai. Benarkah David da Silva? David da Silva diketahui pernah melawan Supardi Nasir pada kompetisi Liga 1 tahun 2019. Pulau Dewata menjadi saksi pertemuan keduanya yang sama-sama membela klub mereka Persib Bandung dan Persebaya. Laga yang digelar pada 19 November 2021 itu berakhir dengan kemenangan Persib Bandung dengan skor 4-1. David da Silva diketahui berasal dari Brazil, di mana negara yang timnasnya akrab disebut tim Samba itu masuk di wilayah Amerika Latin. Posisi David da Silva sudah tak perlu diragukan lagi. Dia adalah seorang striker murni yang telah diakui ketajamannya. Pernahkah David da Silva bermain dengan Osvaldo Hai? Jawabannya benar. David da Silva pernah satu tim dengan Osvaldo Hai saat sama-sama di Persebaya Surabaya. Keduanya bersama di Persebaya pada musim 2017-2018 dan 2018-2019. Calon striker baru Persib Bandung David da Silva jalani terapi kesehatan, kontrak berakhir dilepas Trengganu FC. Striker asal Brazil David da Silva yang dikabarkan akan diumumkan Persib Bandung sebagai target man baru pada putaran kedua Liga 1 Indonesia 2021 tengah menjalani terapi dan suntik. Terapi ini dilakukan David da Silva di Brazil. Kemungkinan lokasinya di Brazil karena caption yang ditulis David da Silva menggunakan bahasa Latin atau Portugis. Dia terlihat disuntik seseorang rekannya yang mungkin seorang fisioterapi. Terlihat David da Silva disuntik di bagian kaki dan pinggang bagian belakang. David da Silva mengenakan busana serba hitam dan menggunakan topi berwarna gold. Saat disuntik, wajah David da Silva terlihat sumringah bahagia. Dia juga membubuhkan caption di Instagram story miliknya dengan akun bernama @daviddasilva14. Apakah ini persiapan David da Silva berhubung dia akan bergabung dengan klub baru di Indonesia? Kita tunggu saja pengumuman sejumlah klub di Indonesia, termasuk klub besar Persib Bandung yang dikaitkan dengan David da Silva. Sebelumnya diberitakan, striker asal Brazil David da Silva dikabarkan telah deal dengan Persib Bandung jelang putaran kedua Liga 1 Indonesia 2021.